santuy aja. Guys, welcome back. Isekai is back. Setelah sekian lama gue nggak buat konten, kemarin gue sempet ngumpul sama teman-teman gue. Terus mereka nanya kenapa konten nggak jalan. Gue bilang, ya bukan gue bilang, memang kenyataannya gue lagi sibuk ya. Sibuk kerjaan A B C D F G ya, banyak banget yang nggak bisa gue jelasin ke kalian. Tapi ya karena gue kemarin ngobrol sama teman-teman gue dan mereka menyayangkan, akhirnya ya dapat dorongan juga dari orang-orang terkasih dan tersayang ya untuk lanjutin gitu. Ya udahlah, kita coba lagi mulai. Dan kebetulan juga selain dapat dorongan itu, memang lagi ada bahan menarik yang buat gue bahas sama teman-teman semua nih, teman-teman Isekai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus seperti biasa, kalau ada teman-teman yang punya rezeki lebih mau nyawer, silakan di pojok kanan bawah ada logo Saweria kita, Barco Saweria. Tinggal di scan aja di sana. Takdir kita ngopi ya. Oke, jadi apa sih yang mau kita bahas? Kemarin kan gue kan nongkrong sama anak-anak ya. Anak-anak mainan-mainan lawas lah, mainan-mainan tua lah. Yang bisa dibilang sebenarnya mereka juga adalah bukan kolektor ya, lebih ke kolektor-kolektor tua sih, lebih ke bos-bos dan suhu-suhu ya gitu ya. Nah, tapi kan komunitas ini terbuka. Jadi walaupun ada member-member yang tua, juga banyak member-member yang muda gitu ya. Intinya ini forum yang terbuka lah. Cuman memang kebanyakan orang-orang yang ibaratnya udah berkecimpung lama lah di dunia mainan lah. Singkat cerita, salah satu obrolannya adalah begini. Mereka tuh ada salah satu yang ngobrol kalau komunitas mainan yang murah itu banyak membernya yang sampah atau yang ya banyak yang ngaco lah. Ngaco dalam artian price polish, salah dikit dikomplain, nggak suka sedikit digede-gedein gitu. Mereka tuh ngebandinginnya beda dengan komunitas-komunitas atau mainan-mainan yang terbilang mahal gitu ya. Kalau anak-anak yang main mainan mahal tuh lebih santuy gitu, lebih baret dikit ya udahlah, artikulasi letoy dikit ya udahlah gitu. Nah ini balik lagi ya, ini sesuai bahan obrolan kemarin yang gue juga nggak bisa kasih lihat ke kalian siapa aja orangnya. Mereka tuh lebih mikirnya gini, lu udah beli barang murah terus lu komplain mulu gitu. Nah yang menjadi perdebatan di hati gue adalah, bener gak sih menurut teman-teman semakin murah barang itu, semakin murah mainan itu, otomatis komunitasnya ya semakin banyak sampahnya gitu. Bener nggak seperti itu? Kalau gue sih sempat berpikir keras banget karena ini kan isunya isu yang sensitif ya. Gue takut juga ngobrolin beginian, takut juga gue diserang sebenarnya. Tapi saat gue pikir-pikir lagi, sebenarnya mungkin lebih ke gini ya. Ini gue di posisi yang di tengah-tengah ya. Gue nggak ngebela ke kiri, nggak ngebela ke kanan. Karena gue sebagai kolektor juga main mainan murah dan gue main mainan mahal. Dan untuk ngobrolin mainan murah yang di sini, gue tidak menyebut merek, tidak menyebut nama, tidak menyebut apapun gitu ya. Intinya gue main dari mainan yang sangat murah pun gue main, sampai yang mahal pun ya gue juga main gitu. Jadi gue rasa gue punya suara di sini karena gue udah main lintas lini nih gitu. Tapi gue jadi berpikir gini guys. Tapi ini opini gue ya, ini terbuka ya buat teman-teman yang mau ikutan, silakan langsung tulis aja di kolom komen ya. Mungkin gini kali ya, mainan yang murah ini kan lebih terjangkau. Secara probability, secara nilai probability, secara angka gitu ya, pasti lebih banyak orang yang bisa beli dibandingin mainan-mainan mahal. Mainan mahalnya pun gue nggak sebut merek, gue nggak sebut nama. Ya, karena mahal dan murah itu setiap orang berbeda-beda gitu kan. Jadi itu gue nggak menyebut ke situ lah gitu. Karena probability-nya ini lebih besar, ya otomatis orangnya lebih banyak. Karena orangnya lebih banyak, jadi kemungkinan ada orang-orang yang ngaco di situ atau belangsak di situ, ya probability-nya lebih besar. Itu menurut gua. Kenapa gua bilang begitu? Karena di komunitas mainan yang terbilang mahal pun, menurut gua ya, ada kok yang brengsek, ada kok yang rese, ada kok yang ya kacrut aja gitu, ada aja gitu. Dan di komunitas-komunitas mainan yang terbilang murah, yang menurut mereka murah, ada kok yang santuy juga, ada kok yang dapat box pengok, nggak masalah, bodo amat nih, gue cuma main-mainannya doang, box pengok buat apa, bahkan boxnya dibuang gitu. Jadi mungkin mainannya mainan murah, tapi kelakuannya atau mentalnya mental orang kaya gitu. Tapi nih, dan again ini menurut gue ya guys, suka nggak suka, sekali lagi ini sudut pandang gue. Mungkin yang mau gue sampaikan di sini adalah lebih ke gini guys. Ya mungkin benar, secara jumlah orang yang nyebelin di komunitas mainan murah itu lebih banyak. Ya kenapa? Ya karena mainannya lebih terjangkau. Karena lebih terjangkau,
lebih banyak orang yang mempunyai akses untuk membeli mainan itu. Coba deh kalau mainan mahal kita buat murah. Semua orang juga pasti lari ke situ kan? Otomatis pasti jumlah probabilitas orang-orang yang nyebelin atau yang nyeleneh atau yang kacrut atau yang apapun itu ya juga pasti lebih banyak. Menurut gua sih itu sih. Tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman yang mungkin tersindir ya. Dan again, gue di sini berdiri di tengah, nggak ngebela ke kiri, nggak ngebela ke kanan, tapi itu sudut pandang gue. Lu main di klub mobil mewah lah gitu, pasti ada dong di sekian banyak orang tajir itu yang sifatnya nyebelin. Ada aja lah, nggak mungkin nggak lah. Dan ada dong, lu main misalkan di klub mobil murah deh, apa deh gue nggak mau nyebut nanti banyak yang tersinggung gitu kan. Mobil murah deh ibaratnya dah. Tapi ada dong yang orangnya asik-asik aja misalkan. Udah bro, bawa aja dulu spoilernya, bayar belakangan lah. Atau udahlah yang rusak ini doang nggak masalah, ntar bisa dibenerin. Ada aja. Jadi menurut gua asik enggaknya seseorang itu bukan dinilai dari duitnya, tapi dinilai memang dari orang itu nyebelin apa kagak. Kalau orangnya memang nggak nyebelin, mau tajir kek, mau murah kek, mau melarat kek, mau super tajir kek, mau anak sultan kek, mau apapun juga kek, ya santuy aja. Tapi kalau memang dia nyebelin, nggak usah barang murah bro, barang mahal aja dia nyebelin. Gue pernah ada punya teman yang kayak begitu, yang beli barang gitu ya, terus abis itu ini kisah nyata ya, beli barang terus dia ngerasa dia kolektor, jadi dia harus dapat kotak yang lancip. Setiap kali kita fotoin kotak lancipnya itu, intinya dia kayaknya kurang seret gitu ya, padahal itu kotak selancip-lancipnya, plastik masih ada, kertas roti masih ada, semua masih ada gitu kan. Sebenernya gue bingung sendiri, ini gue mesti ngirim apa nih ke orang ini gitu. Notabene satu dia teman gue, notabene kedua dia customer, jadi mesti gimana gitu kan. Akhirnya karena gue juga gak mau salah dan gue takut salah gitu ya, akhirnya gue bilang, bro, boleh nggak lu cari waktu, lu datang sendiri deh ke rumah gua deh, lu lihat sendiri, lu pilih dah mau yang mana, lu cek deh suka apa enggak. Kalau lu rasa udah datang lu kagak suka atau kagak srek, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena gua takut salah guys. Maksud gua di sini adalah bukan mau ngomongin orang, tapi lebih ke orang berduit aja juga bisa kok begitu gitu. Salah nggak sih? Nggak salah sih, bener-bener aja karena dia bayar. Tapi balik lagi ke topik obrolan kita ya guys ya. Di sini kan kita ngobrolnya kan lebih ke bener nggak sih komunitas yang mainan-mainan itu murah lebih banyak orang berangsaknya. Nah, ikutan deh, tulis pendapat lo di kolom komen, ikutan ngobrol di sini. Gue sebisa mungkin seperti biasa akan ngejawabin semua komentar-komentar yang masuk. Kalau memang belum terjawab, ya itu miss aja, silakan diteror aja di sosial media gue. Yuk, jangan lupa di follow Instagram kita, TikTok kita, terus YouTube kita. Jangan lupa juga ya di subscribe, nyalain loncengnya jadi kalian selalu dapat update-update terbaru. Dan mau kasih tau juga kalau Isekai sekarang punya produk baru, Isekai Portal Just Tip. Kita tuh jalan Just Tip, jalan lagi Just Tip sekarang rutin, paling cepat sebulan sekali, paling lama 2 bulan sekali. Kita jalan ke Bangkok, ke Malaysia, ke Jepang, semua tuh urusan snack, pop culture, fashion, semua udah kita hajar di situlah. Pokoknya obat-obatan segala macam, alat musik, apapun yang kalian request silahkan masuk. Nanti gue coba tampilin juga di sini barcode-nya buat kalian join ya guys. Sekali lagi, my culture aja terakhir dari Isekai, nggak bermaksud menyinggung komunitas manapun. Ini adalah obrolan gue dan teman-teman gue yang juga agak sedikit ngeganggu, tapi rasanya seru nih kayaknya kalau kita obrol lagi. Jadi jangan lupa ikutan ya. Peace out, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Thank you.